Mbak Rani, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kang Dodo, jadi Ya, Mbak Dewi, Ibu Dewi tadi setelah mecahin hmm. kaca, Bapak makin hati-hati di rumah. Wah, bahaya ini. Bahayo. Bayo. Saya makanya Indonesia Power itu bagus anunya apa laporan keuangannya, takut kalau nanti kena sama auditor. Stroke. Baik, Bapak dan Ibu, kebetulan pada uh, minggu pagi kali ini agak istimewa. Alhamdulillah, senior kita Pak Darmono sudah bisa bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dar, wah, tuh kelihatan wajahnya semakin sehat ya Pak Dar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin habis istirahat sebentar, Pak Dar itu Alhamdulillah menjadi sehat. Dan juga pada pagi hari ini juga dari Netherlands sana bergabung juga Ibu Lulut. Nah, selamat pagi. Bu Nunu. Pagi Pak Johan. Oke, Bu Nunu. Selamat pagi Pak Johan. Rasanya Iya. Pak Johan selalu memanggil, rasanya Pak Johan selalu ingatnya Bu Lulut terus ada sesuatu. Nah. Itu ada apa ayo? Jangan sembunyi. Good morning. Goedemorgen. Belum dijawab tuh, kenapa ingatnya Bu Lulu terus? Jawab tuh dulu. Sama dengan ini. Rahasia mungkin Bu Dewi ya. Bu Dewi juga nih ada sesuatu saya dengar. Apa Bu? Sesuatu. Saya nggak tahu Bu Dewi. Sesuatu yang indah kan? Sebetulnya sama Bu indah Nunu. mungkin Bu Dewi ya. Iya. Bu Nunu. Ya. Sama kalau Bu Nunu nyebut manggil Pak Mudayat, Pak Munajat. Munajat. Munajat, Pak Munajat. Ya, sudah pensiun lah maklum. Kalau orang Belanda bilang slip of the tongue. Iya, ya. Salah ucap, salah lidah. Kalau orang Makassar Bu, tong itu ton. Jadi ada satu kali di rutnya Semen Tonasa itu bilang dia orang Makassar. Tadi saya sudah kirimkan 5 tong. Waduh, tong apa 5 tong? Maksudnya 5 ton. 5 tong semen. Wah, kita lagi semen di tong sekarang. Zaman Belanda aja semen dalam tong. Pak Johan, ada orang Makassar lo monitor. Nah, itu. Yang orang Makassar komplain itu. Yang orang betul kan, Bu Lulut ya? Ada Pak Dodo juga tuh, ada Pak Dodo. Iya. Saya udah sumbangkan itu ke masjid 5 tong. Tongnya kata pengurus masjid. Nah, itu dia khasnya kalau di Tonasa. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semua sehat segar semuanya, sudah dipancing oleh Pak Adi, tadi juga oleh Pak Darmono sudah sehat sekali, segar, mudah-mudahan Bapak bisa ikut kita terus. Nah, Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pada pagi hari ini kita mendapatkan suatu karya yang cukup spektakuler, kayak yang indah kalau menurut saya. Itu kolaborasi puisi yang dibuat oleh Pak Darmono bersama dengan Ibu Nunu. Pada pagi hari ini seolah kita akan mendengar puisi yang indah itu, dan puisinya akan dibawakan oleh Ibu Lulut. Nggak salah ya Pak Bu? Ibu Lulut ya. Bu Lulut barusan goes ini Pak. Jadi buru-buru itu acara kita, beliau siap hadir pada pagi hari ini. Wah, udah sehat itu Bu Lulut. Pak Johan boleh tambahkan sedikit Bu? Iya, silakan Bu Nunu. Silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hasil kolaborasi itu maksud Pak Johan, Pak Darmono memberikan satu dasar puisi menurut
aturan Pak Darmono sebagai orang teknisi yang membuat puisi. Lalu Mas Darmono menelpon saya mengatakan, Jeng, bisa nggak itu puisinya diperbaiki, diperhalus menurut seorang yang belajar sastra, katanya demikian. Jadi saya mengolah kembali bentuk puisi yang ada dengan persetujuan Mas Dar tentu saja. Dan yang terakhir kalimatnya atau susunannya dan bentuknya menjadi lain. Gitu ya, Pak Darmono, Mas Dar? Betul, ya. Jadi begini, bisa saya tambahkan, Bu Nunu. Jadi kalau bahan mentah dari saya itu bentuknya semacam prosa gitu ya. Semacam prosa yang karena dari teknisi penuh syarat dengan logika dan makna gitu. Tetapi kemudian disulap sama Bu Nunu menjadi puisi yang penuh rasa dan keindahan gitu ya. Jadi itu suatu kolaborasi yang bersifat sinergi. Jadi sinergi itu adalah istilahnya 1 ditambah 1 lebih dari 2 gitu. Jadi kalau 1 dari 1 tidak hanya sama dengan 2 tetapi lebih dari 2. Nah, monggo sekarang tinggal pada yang pemeriksa apakah memang lebih dari 2 atau memang tidak ada artinya. Monggo silakan. Baik, terima kasih sekali Pak Dar, Bu Nunu, dan juga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu masih. Suaranya kecil Pak. Masih, oke. Sekarang gimana Pak? Agak keras ya. Bagus. Kayaknya harus bagus Pak. Johan. Iya, kalah nih dengan suara Pak Dar. Pak Dar bening sekali suaranya pagi ini. Juga bagus sekali mic-nya Pak Dar. Biasa ada putus-putusnya, sekarang lancar. Baik, kalau begitu kita masuk saja, kita nikmati puisi indah ini yang akan disampaikan Ibu Lulut. Nah, tidak salah ya Bu Lulut. Jadi Ibu Lulut yang akan menyampaikannya. Dan ini akan kami share back sound-nya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih syahdu. Baik Bapak dan Ibu, sementara Bu Nunu siap-siap. Oke. Udah dipersilah Pak? Belum. Oh belum. Sebentar. Nafsu banget. Semangat tinggi Bu Nunu, Bu Lulu. Oke. Semangat nih. Baik, inilah puisi indah kolaborasi Pak Darmono dan Ibu Nunu. Silakan Bu Nunu. Sebentar, musik dari Pak Johan apa dari saya? Ibu, saya ada nyiapkan, Ibu Nunu. Kalau dari yang tadi Pak, gimana? Supaya itu dia. Silakan, Bu Nunu aja ya. Iya. Ya, silakan. Saya cek dulu ya Pak. Masuk nggak Pak? Masuk. Ya, sama. Lebih besar ya dari suaranya ya. Sama ini. Kalau gitu saya keluar saja. Ya. Dari ini, jadi musiknya dari Bu Lulut saja. Silakan. Iya. Sama. Suara mix sama musik seimbang Pak? Wah itu Pak Kang Muda itu yang jawab. Kalau saya sudah, telinga saya sudah seimbang bagus ya? nih. Jadi enggak saya kecilin. Oke ya Kang. Musiknya belum dengar ya? Ya belum. Gitu ya. Oke. Sip. Cocok Pak? Cocok. Oke sudah. Ya, enggak kebesaran ya musiknya ya. Oke. Pilihan hidup masa tua. Kolaborasi Pak Darmono bersama Ibu Nunu. Dalam hidup kau selalu miliki
sesuatu untuk dipilih. Meskipun hidup sendiri juga satu pilihan. Seperti halnya juga menjadi tua, warna dan indahnya. Semua pilihan yang ada mungkin tak seindah dan sebanyak unsur yang hiasi pelangi ketika terbit di pagi hari. Tebarkan warna dan keindahan tersendiri untuk alam sekitar. Namun, pilihan unsur warna yang hiasi indah tidaknya hidupmu. Di masa tuamu, itu juga merupakan hasil dari pilihanmu. Setidaknya, andai pilihan hidup hanya terfokuskan pada dua pilihan saja, menjadi tua tuas atau tua bermakna. Orang-orang tua kita di masa lalu harapkan satu masa tua yang menyenangkan dan nyaman, agar sambil nikmati hasil perjuangan. Semasa muda kala masih siap berkarya, kini dapat kumpulkan harta benda dan kekayaan dengan cara apapun yang dia halalkan, yang hasilnya jelas tersurat dan tersirat dalam rangkaian kata yang berakhirkan suku kata ta, tahta, harta, wanita jelita, atau hasil pilihan yang gunakan vokal O yang bagi wong Jawa terbaca dengan jelas tersurat dalam kata-kata seperti bondo, turonggo, curigo, kukilo, wadonia sulistio. Berbagai warna pilihan yang lebih mengaji pada percaya bahwa hidup itu hanya di alam dan kasat mata belaka. Lalu mereka yang percaya pilihan hidup kekal dan abadi itu tentunya juga masih kan tentukan warna dan indahnya pilihan yang berbeda, yang sangat bergantung pada arti hidup bermakna. Seperti yang digambarkan Frankly dan Maslow sebagai puncak dari kebutuhan dalam hidup, hanya sangat sayangkan untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Balikan telapak tangan. Menjadi orang tua bermakna pun, dia harus memiliki pegangan yang kuat dan tahan banting. Warna-warna yang bermakna baik, benar, bermaslahat, dan berkebijaksanaan. Semua itu setidaknya harus jadi pilihan utama dan dijalani dengan seksama. Istiqomah dalam kata dan perbuatan pun beri nilai keindahan tersendiri dalam kehidupan yang ada. Bila telah berhasil lewati dan jalani pilihan hidup yang berwarna, orang tua akan didewakan dalam hal ini pun. Ujian belum ditinggalkan, hidup kita pilih.
kan timbul godaan, timbul ria. Juga tingkah kesombongan tak dapat dilupakan. Namun, berbekal keimanan yang kuat, kan tetap tawaduk, seperti apa yang diharapkan. Tentunya, kan dapat jadi penghuni alam kekal nan abadi di kemudian hari. Terima kasih Pak Darmono dan Ibu Nunu atas puisi pilihan hidup masa. Terima kasih kembali Bu Lut. Maaf Pak, masih keringatan, baru selesai goes 2 jam. Keliling Depok. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulut. Alhamdulillah sangat bagus membawakan puisi dari Pak Darmono dan Ibu Nunu ini. Mungkin ada yang mau memberikan pesan dan kesannya, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin dari Pak Dar, mungkin sudah tersampaikan kalau nggak salah ya maksudnya. Ya, seperti yang saya tulis di dalam buku saya terakhir, saya selalu terbuka untuk mendapatkan masukan ataupun kalau perlu debat, kritikan. Cuma nanti ya kita bisa bertukar pikiran atau bermusyawarah untuk mendapatkan satu pengertian bersama gitu. Jadi tidak selalu apa yang saya katakan itu betul. Sebagai orang tua saya banyak pengalaman, tetapi tidak selalu pengalaman saya betul sesuai dengan yang diharapkan dalam hal ini kali kita untuk wajahan. Baik Pak Dar, Pastor Akhir agak, ya Pak, kita dengar. Ya Pak Dar, Pastor Akhir suaranya agak putus-putus sedikit. Ya, tapi sekarang sudah kedengaran jelas lagi. Sama, ya. Tapi sebagian besar sudah selesai. Menyampaikan pada ingin menyampaikan belum pindah ke karena saya masih ada di Empun. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Dar yang sudah sangat produktif menciptakan puisi-puisi, pantun maupun cerita-cerita yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih Bu Nunu yang telah memoles prosa singkat Pak Dar menjadi suatu puisi yang sangat indah. Dan terima kasih juga Bu Nunu. Mohon maaf, ini puasa kami maaf kali ini puisi kami jauh. Terputus mungkin. Terputus ya Pak Dar. Ya, sinyalnya kurang bagus. Terputus. Baik, monggo Pak Johan. Iya, mungkin Pak Dar mau. Ya Pak Dar. Ya Pak. Darmono. Mohon maaf. Itu terputus-putus. Puisi kami kali ini tidak ada bernuansa asmara sama sekali. Ada Pak. Itu saya sudah ditulisnya mungkin ya. Ditulisnya mungkin. Ya, saya sudah membayangkan apa yang mau disampaikan Pak Dar tadi itu yang belum tersampaikan. Tapi sangat berarti puisi Bapak itu dalam menyikapi kehidupan. Terima kasih Pak Dar. Ya, terima kasih Bu Nunu, terima kasih Bu Lulut. Itu saja ya. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan suatu pandangan, komentar. Kang Dodo misalnya. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Rani
memang Baik. pada kali hari ini spesial acara kita di Minggu ada acara berpuisi. Kalau enggak mestinya hari Selasa. Silakan Mbak Rani, terima kasih banyak Mbak Baik, Rani. terima kasih Pak Johan untuk rindu berpantunnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di canda bermakna yang akan dipandu oleh Pak Alwi. Dipersilakan Pak Alwi. Nggih. Matur nuwun Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran nggih Bapak Ibu? Dengar sangat jelas. Alhamdulillah. Nggih. Saya wiwiti mawon Pak. Niki radian kan. Selamat pagi. Bagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat semuanya. Mugi-mugi pada hari ini kita selalu sehat, walafiat. Mugi-mugi tidak ada sesuatu atau penyakit yang menimpa pada diri kita semuanya. Niki pembukaannya sudah beda. Sebentar saya ambil dulu ini, Pak. Ada suara kritik-kritik gitu. Iya. Betul, ada seperti orang yang membuat suara. Kayak apa ya? Ada Ya, Baik. sedang saya deteksi. Ada. Saya teruskan nih. Semanggi Surabaya, lontong balap Wonokromo, kula ngaturaken selamat pagi kagem Bapak Ibu sedaya, sugeng enjing Pak Soeharto lan Pak Darmono. Sehat nggak Pi? Alhamdulillah, ini kemarin saya ada beberapa berita. Kemarin itu ada Pak Soeharto juga mengalami sedikit kesehatannya terganggu. Alhamdulillah beliau tadi pagi itu saya melihat sudah kelihatan senam. Jadi ya ada beberapa waktu yang kita tidak ketemu. Suwe ora jamu godhong ciplukan. Suwe leh ora ketemu pisan kula ajak parikan. Mugi-mugi mangke nyambung semuanya bisa parikan bersama. Ini ada berita saking Semarang. Semarang kali nebah. Ibu anu nek parikan, tapi menawi lagu kan Semarang kali ini banjir. Mari nyawang terus mikir. Golek kayu nang tawang mangu. Ana wong ayu klambine wungu. Yang wonten ing tambi wungu nggih, Pak. Jangkrik genggong maring lirik ngerabak dompet kok tambah kosong. Terus Pak Dar wis sak madya wae orang ngoyo-ngoyo, dompet kosong kita senyum saja, ngoten nggih Pak Dar. Baik, ini waktunya saya kira sedikit sekali yang diberikan sama karena waktunya tadi sudah banyak di ya. Mohon maaf Pak Bu Marani, saya mungkin minta waktu sekitar 15 menit, sakit nggih Bu? Oh, monggo. Nggih. Japanan karang kates monggo guyonan ben ora stres. Cak Kartolo manggung karuning Marlena monggo berbagi cerita datang acara canda bermakna. Niki wonten dua pencerita saat ini Bu Nunuk kalian Pak Mowo. Mungkin nanti barangkali cerita apa waktunya nyampe. Mungkin kira-kira bisa beliau berdua bisa apa ya waktunya bisa dibagi. Untuk itu Bu Nunuk panjenengan, saya penasaran tentang cerita suami yang pelit. Nanti mungkin diberikan beberapa waktu, kemudian nanti disambung oleh Pak Mowo. Sebetulnya aku lagi wonten Pak cerita mukadimah, tapi waktunya tidak ada, kita sampaikan di minggu depan kemauan. Bu Nunu, kami persilakan Bu tentang cerita suami yang pelit, monggo Bu. Oh ya, terima kasih banyak Pak Alwi.
Bapak sedikit cerita tentang suami istri. Suara suantene kok timbul tenggelam juga, nggih? Oh, terlalu pelan. Ya suaranya ya. Nggih. Apa? Terlalu pelan. Sebentar, kalau gitu. Sebentar saya keraskan sedikit sebentar. Bisa? Sudah lebih keras? Sudah ya? Nggih, agak remang-remang, lah Bu, terus Bu. Oke. Setelah tentang cerita tentang suami istri yang sebetulnya keadaannya cukup mewah, tetapi suami itu terlalu pelit dalam memberikan uang belanja kepada istrinya. Jadi si istri hampir setiap hari itu dijatah uang untuk belanja. Atau kadang-kadang karena ingin masak sesuatu yang agak istimewa, si istri pada suatu hari mengemislah karena meminta itu sudah terlalu halus dan selalu tidak diberikan. Jadi dia seperti mengemis-ngemis mengatakan, tolonglah Mas, ditambah belanjanya 20.000 saja, katanya gitu. Biar aku bisa makan atau biar kita semua bisa makan daging, kata istrinya. Lalu suaminya mengambil selembar uang 20.000 rupiah dari kantongnya. Lalu dia mengacungkannya, uang itu kebetulan di depan sebuah kaca, sebuah cermin yang ada di dekat mereka. Jadi lalu si suami mengatakan kepada istrinya, lihatlah istriku, inikah yang engkau inginkan untuk menambah biaya belanjamu hari ini? Yang ini uang 20.000 rupiah, kata suaminya. Lalu dia setelah menunjukkan di depan kaca, dia memasukkan uangnya kembali ke dalam kantongnya. Jadi sudah menunjukkan ini loh uangmu 20.000. Lalu dia masukkan uangnya ke dalam kantong. Lalu dia masih mengatakan, tapi ini uangku. Jadi dia masukkan lagi ke dalam kantong. Lalu keesokan harinya, saat pulang si suami mendapatkan mejanya tetap penuh dengan hidangan yang enak. Entah dari mana si istri bisa memasak semua itu karena uangnya sangat-sangat terbatas sekali. Di sana di atas meja itu terlihat ada sate, ada gulai, ada sop, dan ada lain-lain yang menggoda selera. Istrinya membawa semacam nampan yang bisa didorong dengan makanan yang ada di atasnya yang istimewa itu ke depan kaca besar yang tadi yang digunakan tadi untuk memperlihatkan uang yang 20.000 rupiah. Lalu istrinya mengatakan kepada si suami, lihatlah suamiku tercinta, katanya. Lalu si suami sebelum apa-apa sudah menanyakan, bagaimana engkau bisa menyajikan makanan yang enak itu? Tidak perlu saya jawab suamiku, yang penting marilah datang ke depan cermin bersama dengan saya, kita makan bersama, katanya makanan ini. Lalu dia menunjukkan semua itu di depan cermin, lalu mengatakan, lihatlah tubuh ini pada cermin. Suamiku, ini adalah milikmu. Dan yang ini adalah milik orang lain, yaitu si pedagang daging. Jadi dia katakan, tubuh ini yang ada di depan cermin, lihatlah baik-baik. Ini adalah milikmu, lalu dia tunjukkan yang di depan cermin, lalu dan yang ini yang nyata sedang mendorong itu adalah milik pedagang daging. Karena itu saya bisa menyajikan semuanya di depan cermin yang ada sekarang. Ayo pikir dulu keras-keras dari mana uangnya itu semua. Untuk menyajikan makanan yang berlimpah dan sangat enak. Silahkan berpikir. Pak Darmono sudah ketawa-ketawa, mungkin Bu Dewi juga sudah ketawa-ketawa karena sudah tahu dari mana uangnya.
Guyonan tingkat Males ya, males. Males, males. guyonan tingkat tinggi. Guyonan tingkat tinggi. Itu Pak Ali masih bengong, Bu, Mbak Nono. Pak Ali-nya masih bengong, burung mudeng. Belum mudeng. Nah, cilik gue. Masih dimut. Harus diuji dulu ya Bu Dewi. Iya, cah cilik, Bu. Betul. Ujian tingkat tinggi mungkin ya. Aduh, jadi saya mungkin tidak sesuai untuk bercerita yang seperti ini, tapi aku punyanya yang seperti itu, terus gimana ya? Pak Ali mudeng orang. Mboten, pulang ketawa-ketawa mawon. Ketak. Itu kursus dhisik. Nggih, kursus rumiyin, Bu. Nah, itu ketawanya besok Bu Nunu itu dipikir dulu, ketawanya besok pagi. Ya betul. Pak Ali itu ketawa bingung, Pak. Ya, maaf kalau begitu saya memang mungkin tidak cocok mungkin untuk cerita di sini ya. Bukan cocok, katanya harus di-upgrade, Bu. Kalau sekarang mungkin beda Bu Nono. Boleh. Kali gitu saya sajikan secara virtual saja ya. Silakan makan secara virtual. Gitu ya Pak Mudayat. Iya, Bu. ya nanti kapan-kapan gitu ya jadinya ya. Oke. Baik, matur nuwun Bu Nunu. Boleh mengacungkan tangan. Ayo acungkan tangan, jangan malu-malu. Yang apa? Pak, yang tidak mengerti. Ya malu lah, Bu. Ya tidak lah. Kan wong tidak mengerti kok. Nanti tahu-tahu mereka japri nanya, apa ya itunya di mana itu. Nah, itu lebih lagi. Malu ngacung kan, japri aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu cerita itu mudah sekali karena pelitnya sang suami. Si istri lalu meminta uang kepada tukang daging. Dan dia mengatakan, itu sebetulnya dengan membawa makanan lalu menunjukkan ini punyamu, ini punyaku, lalu yang terakhir dia katakan ada sambil dengan karena si wanita itu sebetulnya ya tidak punya uang, jadi dia mengatakan uang ini, hasil makanan ini adalah milik pedagang daging. Pinjaman ya Bu ya. Tapi nggak boleh dimakan sama suaminya ya Bu. Iya betul. Karena suaminya pelit tadi itu dulu. Iya, tapi karena pelit. Bapak sini nggak ada yang Cuman mau komentar Bu. Ya. Boleh. Memang gini ya. Memang Banyolan itu ada semacam spread ya. Spread dari yang tingkat mudah sampai tingkat yang sulit. Kalau yang tingkat mudah itu tingkat Charlie Chaplin. Jadi kita melihat itu langsung ketawa. Ya. Tapi kalau kita melihat Banyolannya Bob Hope, memang kita harus mikir dulu. Ya itu spread-nya kayak gitu. Itu namanya kalau yang tingkat bawah itu namanya joke. Kalau tingkat Mr. Bean apa Pak? Namanya Mr. Bean. Ya, itu seperti Charlie Chaplin, Bu. Langsung kita ketawa gitu. Itu memang menyenangkan. Mudah, nggak usah mikir gitu. Tapi kalau yang tingkat tinggi itu namanya Kalau Pak Alwi tingkat apa Pak? Oh, saya tingkat Kartolo. Ya mikir dulu gitu. Pak Alwi tingkat RP. Pak Alwi tingkat kita Bu, cocok buat kita. Iya. Itu anunya itu apa namanya itu? Ada yang senada dengan jokes-nya Bu Nono, tapi mungkin lebih simpel. Mungkin Pak Alwi langsung ketawa. Boleh saya ngomong? Nah, ini ceritanya temannya Pak Alwi, si Bu Nali itu, atau siapa namanya satunya? Bukan Mono Kairun. Malam-malam kan lampu teras mati, terus
TV juga mati. Dia mau pergi itu dulu, dia mau pergi main catur. Si istrinya kan mengeluh, tolong dong itu apa namanya nyalain dulu apa namanya lampu di depan. Si suami si Bapak Kairunya ngomong, aku mau main catur, dimintain tolong kok nggak mau, namanya aku tukang listrik, jawabnya gitu. Nah terus itu TV-nya juga apa namanya mati. Aku bukan tukang servis, memangnya aku tukang servis TV. Kayaknya istrinya kan nangis, terus dia pergi aja. Tengah malam dia pulang, lampunya udah nyala, TV-nya juga udah nyala. Terus dia tanya, itu siapa yang betulin? Dia bilang, tadi si masnya pergi, Mas Mono Khairun pergi, ada pemuda dari seberang jalan itu ke sini. Tadinya mau ngapain gitu, terus aku minta tolong, suruh betulin itu listrik sama TV. Terus sukarela gitu ya, dia minta upah lah gitu, dia bilang. Dia minta upahnya apa? Dia nanya, mau bikinkan aku roti isi atau mau tidur dengan saya, katanya gitu. Terus si Mono Khairunnya tanya, kamu pasti milih bikinkan roti isi ya gitu. Si istrinya jawab, memangnya saya tukang roti gitu. Nah itu kalau nggak ngerti ya kebangetan biasanya. Memangnya saya tukang roti gitu. Udah kan. Jadi pilihan kedua ya Bu. Ya. Baik, matur nuwun, Bu Nunu. Pas contohnya Pak Alwi pas. Nggih. Memang bisa. Namanya tukang listrik ya udah dipaham istrinya. Nggih. Napa kita yang ya seperti itu, Pak. Ini contoh lagi niku saya tadi begitu saya pariane mbek plerak-plerok ngoten Pak Dar. Jadi beliau itu pakai baju apa kalau ngoten. Udah saya sediakan golek kayu ning Tawangmangu ngoten. Keluar kan kepikir tak pikir biasanya kalau rasukannya merah kan golek kayu ning Jombang. Ternyata kok apa warna ungu. Akhirnya saya kalau melajeng ngene tani Klaten itu ke Tawangmangu itu. Sehingga jauh banget Pak Alwi sampai Tawangmangu. Lah nggih karena rasukanipun warnanya ungu Pak Dartoyo. Jadi nggih dalek napa parikane radaan. Gampang. Baik, matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya. Sampailah kita ke mohon maaf ini 9 lebih 11 menit. Nggih, saya kira mungkin waktunya Pak Mowo ceritanya pun panjang nih Pak. Pendek. Oh pendek. Mohon izin Bu Marani, ini karena cerita pendek, kami persilakan Bu. Ya, persilakan Pak Mowo. Saya Pak Alwi. Nggih. Tes suara. Oh nggih. Terima kasih Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya pendek aja Pak Alwi. Judulnya begini. Judulnya Iring-iringan Mobil Bersama Raja Yogyakarta Sri Paduka Pakualam. Tapi saya sebelum mulai saya kuis dulu tuh Pak Alwi. Kuis singkat aja Pak Alwi. Pak Alwi masih ingat suara kelapa jatuh? Minggu lalu. Oh, mak geleduk niku ya, nggih. Niku anu Pak, napa kelapa warnanya hijau nggih? Senes wungu nggih. Mana ada kelapa? Iya, dicat suaranya dulu. kedebuk gitu kan Pak Alwi. Nah sekarang kalau piring jatuh di lantai, suaranya piye Pak Alwi? Tewar ngoten. Nek saking seng nggih, tieng menawi saking golek nggih tewar ngoten, Mbak. Kerompiang gitu ya. Nah, kerompiang nggih. Nah sekarang kalau rambut jatuh suaranya gimana Pak Alwi? Peletek. Napa? Kan ketepek peletek makanya. Ada suaranya. Ada suaranya. Nggih. Ada suara. Menurut saya ada suara. Suaranya gini. Gitu. Oke, terima kasih. Wah, baik, matur nuwun. Nah, ini masih belum selesai. Jadi tadi judulnya iring-iringan dengan mobil Raja Yogyakarta. Suatu saat di tahun 93 Pak Alwi. Nggih. PLN Jawa Tengah dan DIY
mengadakan peresmian listrik desa. Dulu kan sering ada peresmian listrik desa Pak Alwi ya. Di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, Wates. Dari pemerintah pusat diwakili oleh Menteri Sosial Ibu Lasya Sutanto, barangkali masih ingat. Dan dari Pemda DIY diwakili oleh Gubernur DIY yang saat itu dijabat oleh Sri Paduka Paku Alam yang sudah agak sepuh. Kami menjemput menteri di salah satu hotel di Jogja. Jadi menteri itu di salah satu hotel, nggak usah saya sebutkan, Pak. Kemudian kami mengantar Bu Menteri ke kantor Gubernur DIY untuk menemui Gubernur Sri Paduka Paku Alam. Setelah bertemu rombongan, jadi setelah bertemu itu ada rombongan akan menuju ke Kulon Progo. Nah, kemudian ada sedikit peristiwa yang agak lucu lah. Ada pembicaraan yang menarik antara Menteri dan Sri Paduka Paku Alam. Yang intinya begini, Menteri mempersilahkan Sri Paduka berada di urutan mobil yang pertama karena beliau seorang raja. Sebaliknya Sri Paduka menghendaki agar mobil menteri yang berada di paling depan. Nah, karena beliau seorang menteri, sedangkan Sri Paduka hanya gubernur. Akhirnya beliau pun mengalah. Artinya menteri itu ada di depan, dan kami ada di sampingnya. Dan setelah mobil berjalan ke arah Malioboro, ke arah selatan, jadi yang di depan adalah mobilnya Menteri Lasya Sutanto. Dan yang kedua adalah mobil Raja tadi, atau Sri Paduka, Pak Ali. Jadi demikian sampailah setelah sekian jam sampai pada di tempat tujuan, yaitu di Kulon Progo, Pak Alwi. Jadi demikian saja Pak Alwi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak keingatan syairnya lagu nih Pak. Iring-iring montore Kanjeng, kangen rene tak setirane, yen podo seneng aja mun mandeng, golek ana ngendi omahe. Omahe sapa? Nah niku sing niki wae pernah apa niku yang berbaju yang tadi yang kita pantunkan niku. Baik, matur nuwun sangat Pak Mowo, Bu Nunuk dan Bapak Ibu sekalian. Saya juga akan menanti. Tempo hari kan ada salah satu sutradara berpantunan bertiga. Nanti kami tunggu. Bu Dewi, kami tunggu pantunan yang bertiga, Bu Nge. Jadi tempo hari ada 3 minggu yang lalu kalau tidak salah kita itu bertiga terus ngomong terus monggo di apa? Itu bukan pantun Pak Alwi, kan bukan pantun, canda bermakna toh. Mungkin sedikit ya diselingi. Jadi nanti saya tunggu mungkin ada cerita-cerita mungkin diceritakan sampai bertiga atau berempat. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada cerita-cerita kami tunggu. Saya kira acara canda bermakna mungkin sampai di sini. Kami sebagai pemandu barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan ke Bu Maharani. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Alwi untuk canda bermaknanya. Siapa itu? Pak Zahirman sudah. Oh. Baik, terima kasih Pak Alwi. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung acara, yaitu senior berdendang yang akan dipandu oleh Bapak Mudayat. Monggo Pak Mudayat dipersilakan.